Baik, kalau untuk di Wisma Atlet bagaimana Pak Tugas? Bagaimana pemberian vaksinasi tenaga kesehatan yang bertugas di Wisma Atlet? Iya, di sana kita sudah daftarkan 2.220 tenaga kesehatan ya yang akan divaksinasi, dan sampai saat ini hari kelima ini sudah divaksinasi 582 orang ya, atau nakes ya, dan mungkin hari ini bertambah sekitar 180 nakes yang akan divaksinasi. Dan ini kita lakukan vaksinasi di Rumah Sakit Darurat COVID-19 sendiri di Wisma Atlet, bekerja sama dengan teman-teman dari Puskesmas Kemayoran di sana, dan juga dibantu oleh tenaga AGD atau ambulan gawat darurat yang siap standby untuk kalau ada yang terjadi KIPI dan seterusnya. Ini dibantu oleh juga Dinas DKI. Dan untuk pelayanan KIPI, katakanlah ada sebelahnya adalah rumah sakit yang menempel di sana adalah Rumah Sakit Mitra Kemayoran, sehingga di situ kita koordinasi kalau ada yang KIPI tentunya bisa teratasi dengan baik. Nah, tentunya ini yang betul-betul kita himbau pada mereka, betul-betul ini bisa dilaksanakan vaksinasi dengan baik, dan ini bagian dari suatu yang dicapai secara komunal atau komunitas ke depan, bahwa kita paling tidak 70-80%, kalau bisa 80% luar hal yang bagus, karena ini bagian dari suatu tercapainya kita harapkan herd community ke depan. Inilah bagian dari suatu proses penanganan pandemi COVID-19, mudah-mudahan cepat selesai di situ ya. Nah, kalau di Bogor gimana Pak Bima? Apakah sudah memenuhi target nih pemberian vaksinasi di Bogor? Usia produktif di Bogor itu kira-kira ada sekitar 650.000 jiwa. Nah, dari situ kita sudah pilih target-target kita, dan fasilitas yang pertama akan diberikan atau sedang diberikan kepada nakes. Nah, nakes untuk tahap pertama ini jumlahnya ada 9.150, sudah sekitar 2.000 berjalan. Nah, tapi ya terus terang ini ada kendala yang saya kira masih harus dikoordinasikan bersama, yaitu notifikasi SMS ya untuk target-target ini agar diproses pemberian vaksinnya. Nah, ini agak terhambat. Jadi banyak target yang sudah masuk gitu, tetapi karena nggak dapat notifikasi, kemudian ya belum bisa dilaksanakan begitu. Ini kami masih berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Kami fokus pada ini, tahap pertama ini nakes ya, setelah itu baru yang lain-lain ya. Tahap kedua insya Allah minggu depan. Jadi ada kendalanya hanya dari sisi itu tadi ya, pendataan notifikasi ya? Via SMS tadi ya, pemberitahuan kepada target pemberian vaksin. Itu karena faktor apa? Saya lihat ya teknologi informasinya gitu, jadi ada persoalan sistemnya saya kira di situ. Dan ini di banyak tempat juga saya lihat begitu. Baik, nah penambahan kasus ini juga tentunya berdampak pada penambahan tenaga kesehatan ya Pak Bima. Lalu bagaimana kesiapan tenaga kesehatan dan medis di Kota Bogor? Iya, ada dua hal yang kita lakukan. Yang pertama adalah melakukan rekrutmen ya. Kenapa? Karena kalau diforsir ya mereka juntai juga gitu. Kalau mereka dipaksakan ya akhirnya mereka bisa terpapar ya, kondisinya drop gitu. Jadi ditambah rekrutmen, kemudian diatur shiftnya ya, diatur jam kerjanya supaya tidak tanda kutip ya dieksploitasi. Itu aspek pertama. Dan aspek kedua adalah memberikan prioritas kepada mereka untuk diberikan vaksin ya. Seperti saya sampaikan tadi, 9.150 nakes di Kota Bogor ditargetkan tuntas diberikan vaksin pada tahap pertama ini. Baik. Nah, untuk Pak Tugas lagi nih, akhir-akhir ini juga terus terjadi peningkatan kasus positif. Lalu bagaimana koordinasi dengan Pademangan dan juga Pemda DKI dalam penempatan pasien? Ya, sejak lama kita sudah lakukan koordinasi terus. Jadi sejak sebelum September, kemudian September peningkatan luar biasa, kemudian turun lagi, kemudian itu selalu kita koordinasikan, dan termasuk yang akhir-akhir ini ada peningkatan, tentunya kita koordinasi terus. Jadi koordinasi ini sangat penting untuk kita lakukan. Jadi seperti tadi sudah sampaikan Pak Bima Arya ya, bahwa ini yang tanpa gejala, isolasi di tempat lain, yang bergejala ke rumah sakit dan seterusnya. Ini juga kita lakukan di DKI ini. Jadi dengan Dinas DKI tentunya kita koordinasi bagaimana menempatkan yang tanpa gejala, termasuk di hotel, kemudian di tempat-tempat yang disiapkan untuk isolasi, dan juga Pademangan ini juga bagian dari untuk penyiapan penempatan untuk isolasi yang
terkontrol di sana, baik yang tanpa gejala maupun yang gejala yang sangat ringan di sana. Sehingga ini suatu koordinasi yang harus kita lakukan, saya kira di tempat lain juga begitu, supaya kita bisa betul-betul memanfaatkan rumah sakit betul-betul dipakai untuk pelayanan yang paling tidak sedang sampai berat di sana. Sehingga ini saya kira sangat membuat suatu hal yang lebih ringan bagi para tenaga kesehatan, bagi rumah sakit untuk menangani yang sudah sedang atau yang berat dari gejala COVID-19 ini. Ya. Terima kasih Pak Tugas, terima kasih Pak Bima. Tiba saatnya kita di penghujung acara, semoga bincang-bincang kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Serta jangan lupa untuk selalu memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Ingat pesan dari Ketua Satgas COVID-19 Bapak Doni Monardo. Apa yang kita lakukan agar disiplin dan patuh memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan belum sebanding dengan beratnya perjuangan para dokter dan tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit. Mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa bukan hanya dimintai pertanggungjawaban di dunia tetapi juga di akhirat. Saya akhiri talkshow kita siang hari ini. Saya Anastasia Putri bersama tim yang bertugas dan para narasumber pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.